Ada sukacita, men? Amin. Haleluya. Saudara, satu indikasi bahwa rohani kita sehat adalah kita itu selalu rindu untuk beribadah. Selalu haus akan firman Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Nah, itu tanda itu saudara bahwa rohani kita sehat. Amin. Pagi hari ini, mari kesempatan yang ada kita akan datang kepada Tuhan bersama. Dan mari bawa korban ucapan syukurmu. Ambil waktu teduh sejenak saudara. Biarlah hatimu menjadi tenang supaya kau bisa berdoa. Haleluya. Tuhan segalanya, Dia sumber segalanya. Tidak ada yang mustahil baginya saudara. Mari bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Naikkan penyembahanmu yang tulus dan segenap hati di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu. Mari berterima kasih, mari berterima kasih, mari bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, saudara, Dia sangat baik. Apapun yang terjadi, setiap musim yang kita lewati, Dia selalu baik, Dia selalu baik. Karena sudah
Seperti pelangi,
kami Tuhan. Kami mau datang dengan kerinduan hati kami. Engkau penuhi kami dengan sukacita yang penuh Tuhan. Dengan sukacita yang penuh yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan semangat yang kami punya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama hand five kalian kini ya bilang, lo keren. Kamu keren. Sama-sama kita katakan, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Yes Tuhan, akan buktiku salibmu, cukupkah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh hati baku. Dan kehendakmu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini yang terbaik. Hey! Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja
Bapak Ibu. Kita siap persembahan kita. Asli ya? Maaf. Mari sama-sama, kita udah pada siapin? Ada yang belum dapat amplop persembahannya? Yang belum dapat amplop persembahannya boleh lambaikan tangan, nanti dibantu sama kolektor. Boleh maju ke depan? Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami, Tuhan. Biar ini boleh menjadi berkat, Tuhan. Setiap apa yang kami berikan ini, Tuhan, kami kembalikan, Tuhan. Karena ini punya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan. Dan setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang buat berhasil, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami dengan sukacita penuh kerelaan hati, Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati persembahan saudara pada siang hari ini. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk kembali berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Di awal ibadah ini saya katakan, orang yang rohaninya sehat akan terus rindu hadirat Tuhan. Akan terus rindu dekat dengan Tuhan. Hatinya dipenuhi kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Orang yang sehat rohaninya akan terus mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Hadiratnya adalah segala-galanya. Haleluya. Ya rala patashikayas. Wala rala patashikayas. Mari sama-sama katakan. Ku
Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu jalannya ku andalkan. Tiada lain yang kami andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia sangat bisa diandalkan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sungguh di dalam seluruh kehidupan kami tiada yang lain yang kami andalkan, cuma Engkau Tuhan. Dan dalam segala situasi dan keadaan kami, apapun yang saat ini kami hadapi, kami percaya semuanya adalah kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tidak pernah salah, Kau juga tidak pernah gagal. Kau selalu baik. Bapak Ibu Saudara, bolehkah dengan hormat angkat kedua belah tangan kita, angkat wajah kita, dan sama-sama bilang terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Betapa kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya. Saat hari ini Tuhan urapi kami, Tuhan berbicaralah secara pribadi pada setiap kami. Ajari kami semua jadi isi hati-Mu Tuhan. Dan tolong setiap firman yang kami dengar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Seluruh penonton yang ada, sebuah kehormatan. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan terlebih dahulu selamat untuk menuju pindah ke rumah baru. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya begitu mendengar, bangga dan sangat bahagia sekali. Itu perkara yang mustahil, tapi buat Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa biarlah semua yang masih diperlukan Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan. Amin. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan ya. Jadi sering-sering WA Bapak Gembala, Pak, apa yang masih kurang gitu kan ya. Nanti Bapak Gembala bilang kurang AC, kurang TV, kurang ini. Bapak Ibu bisa jawab, saya doakan Pak. Ya kalau nggak bisa bantu, minimal didoain kan gitu kan ya. Iya, haleluya, itu dia ya. Atau saya tuh lihat banyak yang lagi capek-capek kerja persiapan, kirim minuman, kirim makanan juga bisa Pak ya. Begitu ya, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya inilah hari-hari yang betul-betul anugerah Tuhan lagi berlimpah buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya, nah pagi hari ini saya berdoa apa yang kita dengar dan kita sama-sama renungkan adalah hal yang sederhana. Diambil dari Injil Matius Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 menceritakan sebuah perumpamaan ya.
ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti udah pernah baca perumpamaan, udah sangat sering gitu ya. Kita nggak akan baca semua, tapi ceritanya begini. Pagi-pagi benar, ada seorang tuan tanah, ya dia punya tanah, dan kemudian dia cari orang buat kerja di kebun anggurnya. Itu dia ya. Kita berkata pagi-pagi benar, sama-sama bilang pagi-pagi benar ya. Nah, anggaplah pagi-pagi benar ini kita sepakati dia jam 6 pagi. Setuju Bapak Ibu ya? Kemudian dia udah dapat, oke, kerja sama saya. Dan mereka sepakat dengan upahnya dikatakan 1 dinar 1 hari. Ya. Nah cerita inilah yang seakan menjadi standar ukuran bahwa UMR harian waktu itu 1 dinar 1 hari. Gitu ya. Nah kemudian yang menarik adalah jam 9 pagi, tuan tanah ini keluar lagi. Nyari orang lagi untuk kerja. Ya. Dan kemudian jam 12, cari orang lagi. Dapat, dikatakan sama. Kamu kerja sama saya, 1 dinar 1 hari. Gitu kan ya. Dan kemudian jam 3 sore, dan bahkan sampai terakhir jam 5 petang, tuan tanah masih nyari orang untuk kerja, dan dapat orang lagi. Jadi Bapak Ibu, ada yang pagi-pagi benar atau jam 6 pagi, kemudian ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 12 siang, ada yang jam 3 sore, dan ada yang jam 5 sore. Berarti kurang lebih itu 5 kelompok, 5 kloter gitu kan ya. Nah yang menarik adalah dari perumpamaan ini, maka kemudian di ayat yang ke-8, ketika hari malam, maka Tuhan itu berkata kepada mandornya gini, panggil pekerja-pekerja itu, bayarkan upah mereka. Dan tuan tanah ini mintanya panggil dari yang masuk terakhir lebih dulu. Berarti yang kerja mulai jam 5 sore. Kalau jam 5 sore selesai jam 6 sore, berarti kerjanya cuma 1 jam aja, gitu kan ya. Nah, ayat yang ke-10 Alkitab mencatat begini, kemudian datanglah mereka yang masuk jam 5 sore, gitu kan. Mereka yang mulai kerja jam 5, dan Alkitab berkata mereka masing-masing menerima 1 dinar, gitu ya. Jadi kerja cuma 1 jam, terimanya 1 dinar ya. Nah ayat yang ke-10, nah ini yang mau kita perhatikan. Kemudian masuklah mereka yang kerja lebih lama nih. Ya, masuk mereka yang kerja jam 3, jam 12, kan disuruh antri itu kan. Disuruh baris. Dari yang jam 5 sore, jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9 pagi, yang terakhir adalah yang jam 6 pagi gitu kan ya. Nah Bapak Ibu bayangkan, kita lagi menceritakan di ayat ini bahwa yang kerja cuma 1 jam, yang mulai jam 5 sore dapatnya 1 dinar. Maka antrian di belakangnya semua udah sumringah Bapak Ibu. Mereka udah happy, mereka udah senang. Karena apa? Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Wah, yang kerja cuma 1 jam aja dapatnya 1 dinar. Apalagi gua nih. Ya kan? Kerjanya lebih lama, masuknya lebih dulu. Itu dia ya. Sangkanya. Tapi kemudian kita tahu yang terjadi. Ternyata semuanya dapatnya sama 1 dinar. Maka kita mencatat semuanya pergi dengan kecewa sambil bersungut-sungut. Bahkan yang paling kecewa adalah yang jam berapa kira-kira Bapak Ibu? Yang paling pagi kan, hidupan gua kerja paling lama, dapatnya sama. Biasanya semua orang berpikir kan gini, tahu gitu enak yang terakhir aja gitu kan. Enak kerja cuma 1 jam aja gitu kan. Nah ini yang mau kita sama-sama renungkan. Hati-hati dengan satu kata ini Bapak Ibu. Sangkanya. Sama-sama bilang sangkanya. Bilang kanan kiri hati-hati. Ya, hati-hati dengan sangkanya ini. Coba. Kita sederhanakan. Kira-kira sangkanya ini dalam bahasa lebih sederhana apa Bapak Ibu? Dia pikir gitu kan. Dia kira. Ya. Dia kegeeran, gak gitu kan? Bilang kanan kiri, jangan gampang GR makanya, begitu kan ya. Nah, ini bisa menjadi sesuatu dalam kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Bahwa ternyata jangan-jangan banyak yang menjadi kecewa, banyak yang menjadi gak semangat, gak menjadi mundur. Karena mengizinkan satu kata ini tanpa sadar mungkin gitu ya. Ada di dalam hati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah saat ini Roh Kudus
menolong kita memeriksa hati kita. Ya, supaya kita jangan sampai punya sangkanya ini. Atau kalau ternyata itu kita, biarlah kita dipulihkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, sekali gini, sangkanya. Kenapa seseorang bisa menyangka? Pertanyaannya kayak gitu kan? Kenapa seseorang bisa sampai pada satu titik dia sangka? Ya, setuju gak Bapak Ibu bahwa orang-orang ini merasa punya hak atas sesuatu? Halo, ya kan? Makanya dia menyangka saya harusnya dapat. Saya seharusnya terima. Dia udah hitung nih, gitu kan? Dia merasa dia punya hak atas sesuatu. Bahkan dia merasa berhak lebih dari yang lain. Nah, kalau kita pikir, kenapa seseorang bisa merasa atau berpikir atau berhitung punya hak lebih dari yang lain? Umumnya Bapak Ibu gak jauh dari dua ini. Satu, karena paling lama. Loh, siapa di sini paling lama? Biasanya karena paling lama, wah itu tuh senior gitu kan ya. Saya ini paling lama. Di tempat saya melayani bahkan ada orang-orang yang lebih dulu di gereja itu jauh dari saya kan gitu kan. Wahyu, dulu Om udah di sini, kamu masih SD katanya kan gitu kan. Sekarang kamu mau ngapain saya, tunggu dulu kan. Karena merasa paling lama, paling senior gitu kan, paling dulu. Gak salah sih, tapi Bapak Ibu, kita berkata begini loh, yang terdahulu bisa jadi yang kemudian. Yang kemudian bisa jadi yang terdahulu. Siapa mulai duluan, belum tentu nyampainya duluan kan gitu kan ya. Tapi siapa mulai belakangan, belum tentu akan nyampe paling belakang. Tapi memang di dalam Tuhan kan kita bukan dulu-duluan, setuju gak Bapak Ibu? Kita ini bukan lagi lomba siapa duluan kaya, siapa duluan enak, siapa duluan hebat, enggak kan? Di dalam Tuhan urusan kita tuh cuma satu, siapa bertahan sampai pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Kita ini menangnya adalah yang bertahan sampai pada akhirnya. Apalagi di dalam iman kita. Bapak Ibu, boleh gak sambil lihat kanan kiri senyumin terus bilang begini, sampai mati belum kaya gak apa-apa juga. Bapak Ibu kayak kecewa ya begitu ya. Tentunya kami berdoa Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah. Amin. Tapi itu bukan tujuannya gitu loh. Itu bukan tujuannya. Sehingga Bapak Ibu gak boleh kemudian sampai berpikir gini, aduh udah tua gini belum kaya, kayaknya gua gak berhasil ya. Tidak. Bahwa berhasil atau gagalnya kita itu bukan dengan yang di bumi ini Bapak Ibu. Amin. Tapi bagaimana Tuhan yang kekal itu bisa memandang dan menilai kita. Makanya di dalam Tuhan itu yang penting adalah bertahan. Bapak Ibu kan terima mujizat sampai akhir hidup Bapak Ibu, gak apa-apa. Selama Anda tetap bertahan di dalam mengasihi Tuhan, Anda berhasil. Berhasil. Sisanya yang lain adalah hal yang kita gak bisa hitung dan gak bisa tebak Bapak Ibu. Iya. Tapi mungkin satu yang pasti begini, kalau Anda tinggalin Yesus, Anda bisa punya hidup yang lebih enak. Mungkin aja. Mungkin aja. Tiba-tiba kok wajahnya kayak mulai berpikir, juga ya gitu ya. Bapak pasti pernah mendengar lah orang-orang yang cerita begini kan. Saya tuh waktu awal terima Yesus, banyak mujizat saya alami. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga kira mengikuti Tuhan Yesus awal-awal ya karena mujizat. Betul gak Bapak Ibu? Betul kan ya? Nah yang saya mau tanya, pernah ngalami ini gak? Waktu saya mulai serius, waktu saya mulai sungguh-sungguh, waktu saya mulai setia, wah ini senyum-senyumnya korban semua. Nah, di titik itu Pak, tiba-tiba proses terjadi, gitu kan? Tantangan terjadi, masalah mulai ada. Dan di titik itu kita mulai lihat, kok kenapa ya begini ya? Kok ada yang aneh ya? Kok dulu waktu belum pelayanan gak gini-gini banget ya? Bapak Ibu percaya gak percaya? Saya beberapa minggu, 1-2 minggu ini, saya ketemu orang yang akhirnya ngomong sebuah statement begini, Pak, saya gak berani ikut Tuhan sungguh-sungguh.
Saya tanya, kenapa Pak? Trauma saya Pak. Setiap kali saya ikut Tuhan sungguh-sungguh berat banget katanya. Jadi ini di titik inilah saya paling berani Pak. Minggu ke gereja, ya udahlah gitulah. Yang penting saya nggak jahatin orang, nggak bohong, nggak bikin dosa. Udah, tapi disuruh pelayanan, nggak berani saya Pak. Apa jangan-jangan di sini juga sama ada Bapak Ibu gitu ya? Ya, ketika kita sungguh-sungguh, malah kita mengalami banyak proses dari yang lainnya. Tapi itulah kekristenan yang sesungguhnya sebetulnya. Saya meyakini saudara Bapak Gembala saudara kalau nggak mau jadi gembala sidang, hidupnya bisa lebih enak gitu. Ya. Kenapa? Karena saya sekarang ngalami Pak Sony kan gitu kan. Dulu saya bukan gembala sidang, cuma pendeta keliling. Sekarang mulai jadi gembala. Ya ampun ternyata. Makanya sekarang saya kalau datang khotbah ketemu hamba Tuhan gembala sidang, hormat Pak. Begitu kan ya. Hormat pokoknya. Kita bisa punya pilihan hidup yang lebih enak. Tapi iman kita kepada Tuhan kan gak bisa begitu. Setuju gak Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti tahu bahwa jauh di dalam hati Bapak Ibu sebetulnya bisa pilih yang lebih enak. Tapi ketika hati ini udah terpaut sama Tuhan, gak bisa ya. Makanya hari ini izinkan kita diingatkan bahwa iring kita sama Tuhan, kita ini bukan duluan untuk mendapatkan, untuk menerima, tidak. Tapi bertahan sampai akhirnya. Amin Bapak Ibu. Jadi buat kita yang udah duluan biasa aja. Buat kita yang masih baru juga sama-sama biasa aja. Boleh gak bilang karena kita seumuran kok, biasa aja. Di dalam Tuhan ini kita seumuran. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya. Satu karena paling lama. Dua biasanya karena merasa paling pantas. Dan ini juga kita mesti hati-hati. Karena tipis sekali. Menjadi benar itu harus. Setuju Bapak Ibu? Menjadi benar harus. Sama-sama tarik nafas. Sambil tutup dada bilang begini, saya harus jadi benar. Ya, harus jadi benar. Tapi gini, merasa benar. Itu bahaya. Dan itu cuma satu langkah daripada jadi benar. Orang belum benar gak bisa merasa benar. Orang kalau udah belum benar, merasa benar lagi. Itu kita perlu berdoa yang baik buat dia. Tuhan, orang ini sungguh berkenan dan mulia. Terimalah dia di sisi Tuhan. Kan gitu kan ya. Iya. Enak kan diterima di pangkuan Tuhan kan enak gitu kan. Udah gak benar, merasa benar lagi gitu ya. Tapi enggak. Kita harus hidup benar, tapi jangan sampai kita merasa benar. Atau bahkan kita merasa lebih benar dari yang lain. Merasa paling pantas. Gak boleh Bapak Ibu. Alkitab menceritakan di dalam Lukas 18, 9-14. Ada sebuah cerita di bait Allah. Ada orang berdiri di depan. Dan kemudian dia mengangkat wajahnya berkata, Tuhan saya bersyukur. Saya nggak bikin dosa, saya setia, saya lakukan semua perintah Tuhan. Saya lakuin semua yang Tuhan mau. Saya beri persembahan. Saya datang ibadah nggak pernah telat. Setengah jam sebelumnya udah datang. Perpuluhan saya 12% Tuhan. Dan di akhir kalimatnya orang ini berkata gini, dan saya bersyukur saya nggak kayak dia Tuhan, dia. Dan kita menceritakan ternyata ada di belakangnya seorang pemungut cukai yang angkat wajah aja nggak berani. Dia duduk, dia berdiri di belakang, dia pukul-pukul dadanya dan dia cuma ngomong, Tuhan ampuni saya orang berdosa ini. Dan Yesus dengan murid-muridnya langsung berkata begini, yang didengar oleh Bapa doanya adalah yang berdosa ini. Sangat miris Bapak Ibu, kalau ternyata kita hidup berusaha benar, setelah benar, kita malah jadi salah. Halo? Makanya kita nggak boleh pernah merasa lebih dari yang lain. Kita nggak pernah boleh merasa lebih pantas dari yang lain. Apalagi kita marah hanya karena orang lain tidak seperti kita. Ya ampun. Nggak boleh. Amin Bapak Ibu? Ya? Coba izinkan saya mau nanya begini, yang manusia angkat tangannya. Kita mau periksa dulu Bapak Ibu. Saya juga soalnya gitu kan. Berarti kita semua manusia gitu ya. Nah, yang kemarin pernah bikin salah boleh tahu? Pernah?
Bukan pernah lah, sering kan gitu kan. Nah. Yang hari ini udah bikin salah, saya udah bikin salah Bapak Ibu hari ini. Ada yang hari ini udah bikin salah, Bapak Ibu belum bikin salah hari ini. Ya. Ya. Hari ini kita bisa bikin salah, setuju nggak? Ya kan? Ya. Kira-kira nanti akan bikin salah, mungkin. Tadi aja kita muter 1 kali, Pak kesini udah salah kan gitu kan ya. Ya. Nah, kira-kira yang besok gak bakal bikin salah ada? Enggak, besok yang pasti bikin salah ada? Yakin? Ada kok kayak pesimis gitu sih ya. Yakin dong besok ada gak bakal bikin salah gitu, gak mungkin ya? Gak mungkin, oke berarti kita simpulkan. Kita manusia kemarin sering bikin salah, hari ini bisa bikin salah, bahkan mungkin udah bikin salah, besok pasti bikin salah? Betul? Pasti bikin salah? Oke? Semua manusia seperti itu? Ya? Nah sekarang gini, kalau kita manusia yang pernah bikin salah, udah bikin salah, pasti bikin salah, terus kita marah sama orang lain cuma karena orang lain bikin salah, kira-kira kita ini apa Bapak Ibu? Nangkep kan? Ngerti kan? Ya kan? Seharusnya kan kalau akhirnya ketika kita ketemu orang bikin salah, kira-kira harusnya kita gimana sama dia? Harusnya kita tuh ketawa dan bilang, ya ampun, ternyata kita sama ya. Betul nggak? Harusnya ya kita sama, ternyata masih suka bikin salah. Nggak gitu Bapak Ibu ya. Ya udah nggak diundang lagi nggak apa-apa lah. Atau kita pokoknya setiap kali kita marah sama orang tuh kayak kita ngerasa lebih rendah. Sebetulnya sama kita Bapak Ibu. Makanya ilmunya Tuhan dan ilmunya kekristenan apa? Mengampuni 70 kali 7 kali terus gitu kan. Ampuni, terima orang, kasih dia, ajari dia. Kenapa? Karena urusan salah cuma Tuhan yang boleh. Karena cuma Tuhan yang gak pernah bikin salah. Makanya nanti istri-istri, yang istri-istri angkat tangan, nanti pulang ketemu suaminya, ngomong sama suaminya, lu denger ya, sakitin gua terus. Asal lu tahu, kesabaran gua gak terbatas. Biasa kita ngomongnya soal gitu kan, Pak, ada batasnya kan sabarnya saya Pak, gitu ya. Padahal tidak. Kalau kita izinkan hatinya Tuhan, firman-Nya Tuhan, keserupaan dengan Tuhan masuk dalam kita, kita nggak boleh lagi bilang kesabaran kita ada batasnya. Justru sabarnya kita tidak terbatas, Bapak. Tidak terbatas. Amin. Sama, suami dengan istri, suami dengan istri, istri dengan suami, dua-duanya sama. Kalau kita pakai prinsip ini, saya nggak lebih benar dari kamu, saya nggak lebih pantas dari kamu, kita sama-sama saling enak Bapak Ibu. Betul nggak? Sebuah konflik biasanya terjadi karena salah satu merasa lebih dari yang lain. Makanya di gereja ini saya berdoa juga, semua kita merasa sama-sama saling terus perlu bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Gak ada yang lebih dan gak ada yang kurang. Maka itu yuk, ketika kita merasa udah paling lama atau udah paling pantas, maka sangkanya ini bisa menyelinap di dalam kita. Dan ini berbahaya. Banyak orang menjadi kecewa karena ini. Mereka bisa loh di hadapan Tuhan berkata gitu, Tuhan, harusnya saya terima mujizat Tuhan. Saya udah pelayanan, saya udah berdoa. Tapi mana kok gak terjadi? Gitu kan? Harusnya dengan semua yang udah saya kerjain di gereja, toko saya rame dong Tuhan. Harusnya dengan semua yang udah saya lakukan buat pelayanan, harusnya utang saya gak begini. Ya Bapak Ibu, itu realita kehidupan. Banyak hal bisa terjadi dalam itu. Tapi mari kita buang jauh-jauh dari hati kita sebuah rasa. Harusnya kita terima yang lebih baik. Harusnya kita terima yang lebih enak dari Tuhan. Kita belajar berkata begini, semua yang Tuhan sudah kasih buat saya, semuanya sudah sangat
baik untuk disyukuri. Amin Bapak Ibu? Ya. Nah, yuk kita kembali ke cerita tadi. Upah kerja di mana Alkitab katakan satu hari itu satu dinar, gitu kan ya. Dan kemudian tadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, berarti kurang lebih itu sekitar 12 jam kerja, gitu kan ya. Ada yang dari pagi jam 6, 9, 12, kemudian jam 3 sore dan jam 5 sore terakhir, gitu kan. Jadi yang pagi-pagi benar bekerja kurang lebih 12 jam, mulai jam 6 pagi. Dan yang terakhir, dia mulai jam 5 sore, kurang lebih kerjanya 1 jam. Nah, biasanya orang tuh akan ngomong gini, enak yang cuma kerja 1 jam. Tapi enggak, coba kita baca Alkitabnya pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu, saya mau berkata begini, seharusnya yang kerja dari jam 6 pagi adalah orang-orang yang paling sempurna harinya. Kenapa? Coba kita bayangkan. Orang yang dari jam 6 pagi ini mulai hari dengan sempurna, Bapak Ibu. Dia mulai hari dengan sukacita. Dari rumah, orang-orang rumah udah bilang, ini kita punya kebutuhan hari ini, oke. Yaudah yuk berdoa biar ada kerjaan. Dia keluar dari rumah, Tuhan, saya butuh kerja nih. Ketemu tuan tanah, siapa mau kerja? Saya, Pak. Langsung dipilih. Oke, upahnya 1 dinar 1 hari. Siap kerja. Dari awal langsung alami sukacita. Bisa ikuti gak Bapak Ibu? Ya, dia langsung dapat kerja. Puji Tuhan, hari ini pulang saya bawa upah buat orang-orang di rumah. Dia udah mikir, saya akan kerja, terima upah, pulang. Nih, upah 1 dinar. Makan enak, tidur nyenyak. Betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Dia jalani hari produktif. Ada kepastian di hari itu. Dari pagi-pagi benar. Ada upah 1 dinar yang akan dia bawa pulang. Jadi harusnya yang kerja dari pagi ini harinya sempurna Bapak Ibu. Waktu dia lagi kerja, ngelihat ada orang yang belum kerja. Ya Tuhan, makasih Tuhan kasih saya kerjaan. Gitu kan? Udah jam 12 siang, jam 3 sore, dia kerja. Lihat ada yang masih belum kerja. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Kan gitu kan ya? Baik, ini yang kerja dari pagi. Bayangkan dengan yang mulai jam 5 sore Bapak Ibu. Sekarang kita pindah kepada orang-orang yang mulai jam 5 sore. Mereka mulai hari dengan khawatir. Sama nih dari rumah. Punya kebutuhan. Keluar dari rumah. Waktu tuan tanam nyari orang buat kerja di orang. Pak, saya Pak. Yang dipilih orang lain. Tapi mumpung masih jam 6 pagi masih tenang gitu kan ya. Coba lagi. Jam 9 orang lain lagi yang dipilih. Jam 12 orang lain lagi yang dipilih. Jam 3 sore orang lain lagi yang dipilih. Itu udah mulai muntah-muntah, asam lambung naik gitu ya kan. Udah asam lambung naik, itu udah tensi tinggi, gula darah tinggi dia. Udah mulai khawatir. Pernah ngalami situasi itu gak Bapak Ibu? Udah mepet-mepet, tanda mujizat belum muncul. Udah mulai di ujung, tanda-tanda keajaiban belum terjadi. Kebutuhannya udah ada. Orang-orang yang mulai dari jam 5 sore, seharian gak punya kepastian, seharian khawatir, seharian nganggur, seharian gak enak hidupnya. Loh, bisa ikuti Bapak Ibu? Ya sampai akhirnya ketika jam 5 sore, waduh, tuan tanah keluar lagi dan dia terpilih, barulah di situ mengalami kelegaan, gitu kan ya. Pernah juga mengalami mujizat itu Bapak Ibu, udah di ujung. Baru tiba-tiba mujizat terjadi. Waduh, leganya bukan main. Betul Bapak Ibu ya. Saya percaya ini proses pindahan rumah baru seperti itu juga gitu Bapak ya. Udah mulai di ujung-ujung, nanti makin ujung makin banyak mujizatnya. Haleluya gitu ya. Yang jam 5 sore terjadi. Makanya saya juga meyakini memang betul. Ketika akhirnya dia terima kerja, terima upah, wah pulang. Dia makan enak, tidur nyenyak udah. Pulang ke rumah dia cuma bilang begini, nih ada mujizat udah di ujung-ujung. Ya. Nah, tapi kan Bapak Ibu, dia 1 hari
tetap bawa 1 dinar. Ada masalah dengan 1 dinarnya? Gak ada. Karena dari pagi udah nego, mau gak kerja sama saya? Upahnya 1 dinar. Mau, berarti gak ada masalah kan? Jadi gini, yang kerja dari jam 6 pagi, pulang bawa upahnya, tapi gak bawa sukacitanya. Upahnya tetap dibawa pulang, tapi sukacitanya dia kehilangan. Maka itu Bapak Ibu saya berdoa dalam nama Yesus. Jangan sampai tanpa kita sadari. Sebetulnya upahnya ini kita udah terima. Tapi karena kita kehilangan sukacitanya, kita jadi tidak merasa kita pulang bawa upah. Boleh minta main keyboard gak? Main keyboard. Bantu main yang sedih-sedih ya. Ternyata cukup banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang kesulitan dan kesedihannya bukan karena dia mengalami masalah atau pergumulan, tapi cuma sesederhana kehilangan sukacita. Mari coba ambil waktu tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya ini susah. Apakah sungguh karena saya mengalami kesusahan atau cuma karena saya lagi kehilangan sukacita? Kenapa saya bisa kehilangan sukacita? Jangan-jangan sangkanya ini nyempil sama kita. Saya harusnya dapat yang lebih baik. Saya harusnya dapat terima yang lebih enak. Saya harusnya banyak penyesalan di belakang dan yang lainnya semua. Bapak Ibu, mari kita selesaikan ini. Dan biarlah hari ini kita diingatkan gini bahwa sukacita bisa mengerjakan sesuatu itu lebih berharga daripada sekedar punya upah karena mengerjakan sesuatu. Lalu kita nggak boleh kehilangan itu. Sukacita kita adalah karena kita bisa mengerjakannya. Nggak peduli pada upahnya. Kalau kita terus berpikir pada upah, kita akan terus jadi anak Tuhan yang hitung-hitungan terus, Bapak Ibu. Harusnya kita bersukacitanya adalah karena kita diberi kesempatan bisa mengerjakan sesuatu. Amin. Bapak Ibu, saya mempercayai Anda sedang dalam fase banyak sekali yang bisa dikerjakan. Proses perpindahan ke tempat baru, bahkan nanti di tempat baru akan ada lagi tuh banyak adaptasi, penyesuaian, hal-hal baru, dan akan banyak hal yang bisa dikerjakan. Saya berdoa, kita semua boleh berkata begini, Pak, saya mau terlibat. Amin. Dan semua bisa berkata lagi, Pak, saya mau terlibat. Izinkan saya terlibat. Kasih saya tugas, Pak. Nyapu, ngepel, kalau ngecat udah rapi kelihatannya Pak gitu ya. Ayo, terlibat. Dan ketika diizinkan terlibat, bersukacita di dalam keterlibatan itu. Bapak Ibu kayak dalam benak Bapak Ibu langsung, ini kayaknya pesan sponsor dari Bapak Gembala nih. Nah. Kami belum sempat ngobrol Bapak Ibu. Gak tahu tiba-tiba keluarnya begitu aja gitu ya. Dan ingat ini, ketika kita diberi kesempatan mengerjakan, kita bersukacita bukan karena upahnya, tapi karena diberi kesempatan bisa mengerjakan. Amin. Tuhan mau kita nanti pindah, Pak. Dari jadi orang yang mampu, jadi orang yang matang. Sama saya bilang matang. Coba tarik nafas. Sambil saudara bilang ini, saya harus matang. Terus tepuk-tepuk dari bilang, jangan cuma hebat, matang. Kita harus jadi orang yang matang. Bukan cuma hebat. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu orang yang hebat, semuanya mampu. Tapi setuju gak? Semakin mampu seseorang, biasanya makin gak matang. Makin orang hebat, biasanya makin gak matang. Makin orang hebat, makin banyak tuntutannya. Makin orang udah senior, makin banyak pengennya. Makin orang udah ngerasa pantas, makin banyak tuntutannya. Makanya apa? Sekarang lagi ada tren apa? Donatur. Kalau bukan donatur, jangan sok ngatur, katanya gitu kan ya. Seakan-akan cuma donatur yang boleh ngatur. Di gereja bahkan gak begitu. Sekalipun donatur, gak bisa ngatur-ngatur. Gak ada yang amin, Pak. Ya udah, gak diundang lagi ya gak apa-apa lah. Gimana? Dan semakin kita merasa
kita donaturnya, kita jadi makin gak matang, makin banyak tuntutannya, makin banyak kecewanya, makin Mas Wani tolong datang ke rumah berdoa buat saya, pokoknya 15 menit gak nyampe. Bahaya Bapak Ibu. Makanya kalau seseorang berpikir hanya untuk ingin jadi hebat, percayalah, justru makin kita hebat, makin kita tidak matang. Tuhan mau kita matang. Dan makin matang, biasanya seseorang tuh makin gak unjuk kemampuan. Betul gak? Makin seseorang matang, biasanya tuh orang makin gak muncul, makin gak pengen kelihatan. Itu orang yang matang. Makanya kalau kita bicara kematangan orang-orang bijak itu kalau digambarkan di dalam film-film itu biasanya rumahnya jauh, kan hidupnya sederhana, rambutnya putih, kan gitu kan ya. Ngomongnya sedikit, kalau ditanya jawabnya lama, bukan karena budak, bukan gitu kan ya. Nah, dia merenung, kata-katanya dikit tapi maknanya dalam, kan gitu kan dia. Nggak banyak unjuk kemampuan gitu. Nah, itu orang-orang yang matang. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang masih selalu pengennya dia hebat, mampu, tapi mungkin kurang matang aja. Saya berdoa kita semua bisa menjadi orang yang matang. Dan Bapak Ibu perhatikan ini, semakin kita matang, biasanya permintaan kita makin sedikit. Setuju gak sih? Ya? Orang-orang yang matang tuh biasa permintaannya gak banyak. Mau ini enggak, ini enggak, itu enggak. Orang bisa secukupnya aja, gitu kan ya. Dan Bapak Ibu yakinlah begini, semakin sedikit permintaan kita, maka semakin bertambah kasih karunia Tuhan atas kita. Amin. Justru yang di dalam Tuhan masih banyak mintanya, kurang kasih karunia. Justru yang udah gak banyak minta di dalam Tuhan, malah Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia atas kita. Mari Bapak Ibu buang kekecewaan kita kalau karena kita menyangka-nyangka sesuatu, dan biarlah kita kembali merasakan sukacita kita dari Tuhan. Amin ya. Yuk tutup mata kita sama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong kami. Semua yang kuat dan teramat baik bagiku. Indahnya seperti pelangi sehabis hujan. Semua yang Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kembali katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari pejamkan mata kita dan segenap hati katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati
Hanya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Tuhan yang tahu setiap hati kami. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah dikembalikan sukacita memenuhi hati kami dalam nama Yesus. Kalau kami pernah kecewa, kalau kami pernah menyangka bahwa seperti Tuhan tidak adil, seperti Tuhan tidak baik, karena kami masih mengalami hal-hal yang kami pikir gak sepantasnya kami alami, Tuhan ampuni kami, pulihkan kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau mengalah, Tuhan jamah, Tuhan pulih. Irabasya karabata kabaya, syaralabaya kabaralabaya, sidalaba kabaralabaya ralabaya ralabaya, syiraba kabaralabaya ralabaya ralabaya, syaralabaya ralabaya ralabaya. Berdoa Tuhan, setiap letihnya kami, setiap lelahnya kami, angkat dalam nama Yesus Tuhan. Hirabaralala, syakaralabaya ralabaya 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 ralabaya, shirabarabarabarabarabarabara, syaralaba kabaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Tuhan jamah, Tuhan jamah, syakaralabaya ralabaya ralabaya. Percaya bukan hanya rumah ibadah kami yang akan berpindah ke tempat yang baru, tapi setiap hati kami Tuhan juga lagi mau ajak untuk berpindah kepada pribadi yang lebih baik, karakter yang lebih baik, pertumbuhan yang lebih baik. Tuhan, kami percaya perpindahan tempat bukan hanya sekedar tentang pindah lokasi, tapi ada banyak hal-hal rohani yang juga Tuhan mau kerjakan. Seolah-olah di tempat yang baru kami akan memulai semuanya dari awal. Semua. Tapi kami percaya banyak hal yang baru yang akan dijumpai. Hal-hal yang akan buat kami lebih antusias, lebih bergairah, lebih mencari Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih berdoa dengan Aku berdoa dalam nama Yesus. Semua kami tempat ini tidak terlewati apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Dalam nama Yesus. Tuhan, bila setiap kami ambil bagian, ambil peran, Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Khususnya keuangan mereka diberkati berlimpah-limpah. Dengan keajaiban Tuhan, dagang mereka, toko mereka, kerja mereka menghasilkan lebih banyak. Sehingga Tuhan, proses perpindahan rumah Tuhan ini dapat tercukupi, bahkan berlimpah Tuhan. Dan dalam nama Yesus Tuhan, burung-burung gagak dari tempat yang tidak kami kenal pun, kayak berdoa, Tuhan akan utus dan kirim. Tuhan teguhkan bahwa ini semuanya daripada Tuhan. Dan tangan Tuhan kuat dan memegang. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan buat seluruh gereja Tuhan, buat Bapak Gembala tempat ini, seluruh penatala yang ada. Tuhan kuatkan ketika menjalani visi Tuhan ini. Tuhan kuatkan terus hatinya, Tuhan kuatkan terus tubuhnya Tuhan, biar tetap terus sehat, tetap kuat semangat mencapai visi Tuhan dan menjalaninya. Bapak berdoa dalam nama Yesus, bila semua rancangan Tuhan tergenapi dengan sempurna. Bahkan Tuhan dalam nama Yesus, percepatan yang ajaib terjadi Tuhan, terjadi dialami dalam nama Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan, patraikan segala sesuatunya. Kiranya semua menjadi berkat bagi setiap kami. Hamba percaya kami selesai, tapi Tuhan tidak akan pernah selesai buat setiap kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Wahyu untuk dukungannya, untuk doanya, untuk supportnya hari ini. Amin, saudara. Yuk mari kita terlibat ya di dalam perpindahan dari gereja yang baru. Terima kasih untuk hari ini kita mendengar satu doa yang luar biasa ya bagi pindahan gereja kita. Saudara, ibadah, jam-jam ibadah tidak ada yang berubah. Ada beberapa informasi pengumuman. Yang pertama, kita akan melihat perkembangan rumah Tuhan yang baru, renovasi yang terbaru, saudara. Nah, ini lantai 1 dulu. Ya, ini kantor gembala, terus sebelahnya ada meeting room, lalu ada dapur, ada toilet di lantai 1. Ya. Yang belum melihat silahkan melihat ini gereja yang baru. Kita lanjut belum ya? Nah ini lantai 2 saudara, ruang ibadah raya, ruang ibadah utama. Selanjutnya Anda masih ada? Udah habis ya? Oh ini. Iya. Saudara, itu apa namanya tuh ini karpet pedel ya nanti, terus belakang mimbar, terus AC ruang ibadah raya sudah terpasang, ada 4 AC baru saudara. Minta maaf kemarin saya keliru ya, saya bilang Gri itu saya pikir bukan merek Cina, itu merek Cina saudara. Tapi ini Grace baru saudara, ada 4 AC dan sudah terpasang. Hari ini ya, dingin ya. Hari ini rencana mau lihat TV LCD saudara. Jadi ya, jadi seperti yang saya sudah bilang kemarin, udah saya checklist. Mixer tuh udah nggak gede segitu saudara, canggih, yang kecil aja gitu ya saudara, dan itu sudah ada yang ngasih. Pindahan, tapi seperti doa Pastor Wahyu hari ini. Amin.
Amin. Ya, Tuhan berkati dan melimpah. Saudara, sekali lagi karena ruangannya lebih kecil, maka setelah pindah kita dari sini ke tempat yang baru, maka kita adakan ibadah 2 kali. Ibadah jam 8:30 sama ibadah jam 10:30. Tepuk tangan saudara yang bersyukur ya. Jadi saudara, nanti di tempat yang baru ada 2 kali ibadah ya. Saudara, kita percaya ya, nubuatan hari ini bukan cuma pindah tempatnya ya Pastor ya. Iya, ada sesuatu yang Tuhan juga akan pindahkan. Tuhan memberkati kita saudara. Ini nah, kemarin kan ada pengumuman 29 Juni itu ada ucapan syukur untuk tempat yang baru. Tapi kayaknya kita prepare aja saudara, akan diadakannya awal Juli ya. Jadi untuk ibadah ucapan syukurnya tidak jadi di tanggal 29 Juni ya. Karena kemungkinan belum selesai semuanya. Lalu ini saudara, pengumuman untuk Laskar GUC. Apa itu GUC? Pelayan Greeters, Asyir dan Kolektan setelah selesai ibadah dimohon tinggal sebentar ya. Kita akan mendapat info terbaru sebab semua pelayan GUC ya akan di-upgrade saudara. Haleluya. Saudara akan lebih lagi untuk terus melayani Tuhan. Apalagi tuh? Oh iya, ini pengumuman terakhir. Tim dekor Ricky, Jody, Jordi, Leo dan Akif sebentar dan tim sound system ya, Niko dan Yunus jam 1 ya, setelah pertemuan GUC. GUC tidak lama, sebentar aja, mungkin nggak sampai jam 1 ya. Kita akan kumpul di lantai 2 dengan tim pastoral ya, dengan Pastor Somi, Pak Ferry dan Ibu Febe, Pak Mulyadi, tapi Pak Mulyadi hari ini keluar kota ya. Ini saja pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama-sama.
syukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami, menegur kami, menasihati kami, memberikan arahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar dalam kehidupan kami akan selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat hamba-Mu Pastor Wahyu yang sudah membagikan berkat dalam firman Tuhan. Engkau memakai kehidupannya dengan kuasa-Mu, dengan urapan yang datang daripada Tuhan, dan tanda-tanda yang heran yang datang daripada Tuhan. Berkati keluarga yang ada, anak-anak yang ada, pengembalaan yang ada ya Tuhan. Mari Engkau memberikan hikmat yang datang daripada Tuhan atas hidupnya. Terima kasih Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, memberkati para pemain musik yang ada, para pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan untuk rencana kami, kepindahan kami dari tempat ini ke tempat yang baru. Terima kasih kalau kami banyak mengalami hal-hal yang indah yang bersama dengan Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi atas kehidupan daripada jemaat Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami ya Tuhan, yang selama ini merindukan untuk memiliki tempat permanen untuk kami beribadah. Segala kehormatan, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa di surga. Ini bukan karena kami, ini karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang mengasihi, Engkau yang memperhatikan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa di surga. Terima kasih, dan kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini dengan menerima berkat pimpinan perlindungan daripada tangan kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti Engkau seumur hidupmu, dan Engkau akan menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Terimalah segala berkat dan rahmat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai dengan Maranatha. Tuhan datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.